Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ayub Sukowontong, NIM 239007495032. Bidang studi Teknik Otomotif angkatan ketiga LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan, salah satu dari peserta didik, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Satu kelas mungkin ada yang tidak hadir atas nama jadi yang tidak hadir 3 orang atas nama Erwin, Jupri, dan Arif Rahman. Ya, jadi minggu lalu kita telah mempelajari teori tentang pemeliharaan dan overhaul sistem rem tromol. Hari ini kita akan mempraktekkan perawatan dan overhaul sistem rem, ya. Jadi di sini kalian dituntut untuk mengetahui cara perawatan, kemudian cara overhaul atau pembongkaran sistem rem, ya. Jadi saya mau bertanya kepada kalian dulu, mengapa sistem rem perlu diadakan perawatan? Mungkin ada dari kalian yang tahu kenapa perlu sistem rem itu perlu perawatan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Arwan. Sistem rem tromol perlu perawatan agar kondisi rem selalu dalam keadaan optimal dan menghemat biaya perawatan serta keselamatan dan kenyamanan berkendara akan terjamin. Terima kasih. Jadi kasih aplaus dulu. Jadi kasih pembeli bensin untuk datang ke sekolah besok. Terima kasih, Kak. Ya. Saya masih mau bertanya lagi. Pertanyaannya, apa penyebab daya penggereman itu biasa lemah? Mungkin ada dari adik-adik sekalian yang bisa menjawab mengapa? Ya, silakan. Kasih aplaus dulu. Kasih lagi beli bensin untuk datang sekolah lagi besok. Ya, sebelum Bapak membagi kelompok, kita lihat dulu video pembelajaran cara membongkar sistem rem tromol.
perhatikan ya. Cara membongkar rem tromol. Jadi ini pada saat tromol akan dilepas, bagaikan baut. Jadi banyak caranya yang dipakai ini. Kalau mau dibuka, bisa pakai baut, bisa pakai obeng. Kemudian kedua, melepas pegas, mengembali sepatu rem ya. Jadi ini cara melepas pegas sepatu rem. Jadi setiap dari yang saya sebut namanya kelompok 1 ya, Darwan, Veronica, Jersey, Eliezer. Kelompok 2 Wandri, Valentino, Jessica, Asep. Kelompok 3 Febriansa, Ilham, Muhammad Sardan, Sejome. Jadi sebelum kalian ke job kalian, jadi kelompok 1 nanti di sini ya, di ban bagian sebelah kanan ya. Kemudian di kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah kiri ban ya. Jadi di sini nanti kalau seumpamanya kalian, jadi di sini saya akan nilai pertama itu nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Nilai sikap mulai masuk tadi itu sudah dinilai ya. Nilai pengetahuan pada saat ada nanti menjelaskan fungsi komponen komponen dan fungsi komponen dari sistem rem tromol ya. Kemudian nilai keterampilannya nanti pada saat kalian sementara praktek ya. Jadi tiga aspek yang akan dinilai, sikap ya, sikap kalian, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sini ada job atau LKPD ya, sini. Jadi di sini ada kalian isi nanti sesuai dengan penglihatan. Jadi ini kalian lihat, kalian tulis sesuai dengan penglihatan kalian pada saat mengerjakan sistem rem ya. Jadi di sini ada packing plate ya, packing plate. Bagaimana kondisinya? Baik atau sudah jelek atau rusak ya. Kemudian ada di sini tindakan atau analisa. Kalau seumpamanya jelek, harus apa? Diperbaiki, bisa diperbaiki atau harus diganti ya. Paham? Begitupun selanjutnya ya. Kemudian di sini ada panduannya ya. Ini cara membongkar ini ya. Jadi kalian lihat ini panduannya untuk mengisi ini ya, untuk mengisi LKPD. Paham? Jadi bukan cuma lewat di sini kita belajar, bisa juga lewat internet atau lewat HP ya, bisa. Oke? Sudah paham? Jadi nanti itu kalau kalian sudah bongkar komponennya, saya akan tanya apa nama komponennya dan fungsi komponennya ya. Setelah itu kalian tulis hasil pengamatan kalian mengenai sistem rem tromol yang kalian kerja masing-masing kelompok. Oke?
Ya, jadi bisa kita kelompoknya ambil ini. Kelompok 1, 2 di ya. Ya, silakan ambil kunci-kunci dan ke jobnya masing-masing. Silakan. Kasih. Sekarang Veronica suram ya. Backing plate berfungsi sebagai tempat kedudukan komponen rem tromol dan berfungsi sebagai pelindung komponen rem tromol yang ada di dalamnya. Wheel cylinder berfungsi untuk mengubah energi hidrolis menjadi gerakan mekanis. Brake shoe dan leading berfungsi untuk menarik kembali posisi brake shoe setelah proses pengereman berlangsung. Return spring berfungsi untuk mengembalikan posisi kampas rem atau brake shoe posisi semula. Brake shoe holder berfungsi untuk menahan kedudukan masing-masing komponen brake shoe agar tidak lepas dari plate. Brake shoe adjuster berfungsi untuk mengatur celah antara brake shoe dengan brake drum. Parking berkaliber berfungsi untuk menekan kampas rem. Udah. Terima kasih. Veronica. Sekarang Chelsea. Backing plate berfungsi sebagai tempat kedudukan semua komponen tromol. Dan silinder berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis yang didorong ke brake shoe untuk menekan brake drum. Brake shoe atau leading, brake shoe dan leading berfungsi sebagai bidang menggeserkan pengereman pada brake drum. Return spring berfungsi untuk menarik kembali posisi semula setelah proses pengereman berlangsung.
untuk menahan kedudukan masing-masing brake agar tetap melekat pada backing plate. Brake adjuster berfungsi untuk mengatur celah di antara brake dan brake drum. Brake drum atau tromol berfungsi sebagai media gesek. Parking brake pedal merupakan rentangan yang terhubung dengan parking brake lever. Parking brake lever adalah arus yang menghubungkan komponen yang menghubungkan tuas rem tangan dengan kampas. Ya. Oke, kasih. Sekarang laser. Silinder berfungsi sebagai tempat kedudukan semua komponen seperti silinder. Silinder berfungsi untuk menekan kampas rem. Kampas rem berfungsi sebagai media gesekan. Retro spring berfungsi untuk menghubungkan kampas rem dan mengembalikannya ke posisi pula. Brake holder berfungsi untuk menekan pegangan, fungsi untuk menahan kampas rem ke posisi mula. Brake adjuster berfungsi untuk menyetel celah antara brake dan brake drum. Brake drum berfungsi sebagai media gesek. Sudah? Sudah saya. Ya. Kasih. Geser. Jadi kalau sudah ini, kalau sudah isi anunya tadi, sudah bisa pasang yang rapi ya. Apa? Oke. Ayo. Sah dan sah. Komponen pertama. Pertama, backing plate berfungsi sebagai tempat dudukan seluruh komponen dan tromol. Komponen kedua, silinder berfungsi untuk tiga, brake atau kampas rem berfungsi sebagai media yang bergeser dengan brake drum atau tromol. Komponen keempat, retro spring atau kembali berfungsi untuk mengembalikan kampas rem ke posisi semula setelah melakukan pengereman. Komponen kelima, brake holder berfungsi untuk mengatur celah brake holder berfungsi untuk menahan brake agar tetap terikat dengan backing plate. Komponen yang keenam, brake adjuster berfungsi untuk mengatur celah antara brake dengan brake drum. Parking brake lever berfungsi untuk menekan kampas rem pada saat berfungsi untuk menekan kampas rem agar ban terkunci pada saat posisi parkir. Komponen yang ke-8, brake drum atau tromol sebagai media yang bergesek dengan brake atau sepatu rem. Komponen yang ke-9, rubber plug berfungsi sebagai celah untuk mengatur jarak brake shoe. Komponen yang ke-10, parking brake cable berfungsi untuk menghubungkan parking brake lever dengan tuas rem tangan. Komponen yang ke-11 atau terakhir, anchor pin berfungsi sebagai penyangga kampas rem. Masih banyak biasa. Ilham. Backing plate berfungsi sebagai dudukan komponen pada rem tromol dan juga berfungsi sebagai untuk melindungi komponen tromol. Silinder
Bola silinder berfungsi untuk mengubah tekanan oli menjadi tenaga mekanik untuk mendorong robot. Speed berfungsi untuk sebagai penyangga backsoy dan dinding. Backsoy dan dinding berfungsi untuk sebagai bidang gesek pada tromol atau sebagai media geser bersama dengan backsoy untuk menghentikan laju kendaraan. Backsoy adjuster berfungsi untuk menyetel jalan antara backsoy dengan trombon. Perpengait berfungsi untuk menarik kembali backsoy dan dinding pada proses pengereman. Taking brake lever berfungsi sebagai pedal penghubung antar backsoy dengan rem tangan. Iya. Sampai setinggi harapan tulisan. Aku nyolek. Ini ada kecil-kecilnya. Jadi kalau sudah selesai, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil penglihatan kasat mata sistem rem tromol. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, naik. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil pengamatan kami terhadap rem tromol yang kami pakai. Komponen yang pertama, picking plate. Menurut pengamatan kami kondisinya masih baik. Analisis dan tindakan tidak ada karena masih dalam keadaan optimal. Well cylinder kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada karena masih baik juga. Brake soil kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada karena masih bagus. Western spring kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Brake soil holder kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Brake soil adjuster kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada pula. Parking brake lever kondisi baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Brake drum atau tromol kondisi masih baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Roller glue kondisi masih baik. Analisis dan tindakan tidak ada, masih baik. Parking brake cable kondisi masih baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Dan yang terakhir, anchor pin kondisi masih baik. Analisis dan tindakan tidak ada. Demikian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Apa penyebab piston rem tidak optimal? Apa penyebab sistem rem tidak optimal? Ya, mungkin ada dari kelompok 1 yang bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa penyebab piston rem tidak optimal? Jawabannya, piston rem yang tidak berfungsi optimal bisa mempengaruhi setir mobil, bisa lari ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya bisa karena bocor atau macet sehingga tidak dapat memompa kampas rem. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin bisa ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Yang mewakili kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil penelitian kami tentang rem tromol. Nama komponen yang pertama brake plate kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang kedua silinder kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang ketiga brake soil kondisi jelek. Analisis tindakan perlu diganti. Yang keempat, return spring kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang kelima, brake soil holder kondisi jelek. Analisis tindakan perlu diganti. Yang keenam, brake soil adjuster kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang ketujuh, braking brake lever kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang kedelapan, brake drum atau tromol kondisi baik. Analisis tindakan tidak ada. Yang
ke-9 bergedung kondisi baik analisis tindakan tidak ada. Yang ke-10 kabel analisis kondisi baik analisis tindakan tidak ada. Yang ke-11 Ancol-Pin kondisi baik analisis tindakan tidak ada. Sekian pemaparan hasil penelitian kami dari kelompok 2. Ucapkan terima kasih. Silakan saya kembali. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, ke kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Apa penyebabnya bunyi pada saat pengirim? Apa penyebabnya Bunyi pada saat pengirim. bunyi pada saat terjadi pengiriman? Dari kelompok 2, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Penyebab bunyi pada saat pengiriman: yang pertama, terjadi kehausan pada kampas rem. Yang kedua, terjadi kehausan pada tromol. Yang ketiga, kampas rem dan tromol yang kotor. Terima kasih dari jawaban dari kelompok 2. Mungkin bisa ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ada ini instrumen penilaian, ya. Jadi peserta didik atau adik-adik sekalian harus mengisi ini instrumen ini, ya. Jadi kalian yang akan nilai lagi saya, Bapak, ya. Jadi adik-adik akan menilai Bapak, ya. Jadi kalian di sini langsung dikumpul, ya, mengenai pembelajaran ini hari. Jadi kalian yang mau menilai gurunya ini lagi, ya. Tadi saya sudah nilai, kalian sekarang kalian yang menilai. Sudah? Terima kasih atas penilaiannya. Jadi praktik kita ini hari selesai, dan apa yang kita kerjakan, praktekkan hanya menjadi pengetahuan, tambahan pengetahuan buat adik-adik sekalian. Hasil praktek tadi dari kelompok 1 dan kelompok 3, hasil apalagi tadi itu hasil
pengukuran atau hasil pengamatan sistem rem tromol di jok kiri dan kanan, ban kiri dan kanan tidak mengalami kerusakan ya. Dan kelompok dua tadi ada yang mengalami kerusakan. Jadi perbandingannya kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 masih bagus rem tromol yang dia periksa tadi bandingkan dengan kelompok 2 ya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita masih membahas masalah rem tromol, yaitu mendiagnosis sistem rem tromol ya. Jadi kita akan mendiagnosis sistem rem tromol. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup. Salah satu dari peserta ini pimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita kita pada ini, mari kita dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga atas segala kasih serta penyertaan yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kami. Di mana pada hari ini Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya menjalankan pangkat. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.